Selamat malam Bapak Ibu hebat. Hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai kolaborasi penyelesaian proyek modul 2 oleh kelompok Tunggulah bentar dulu. AD9. Nama saya Yani Gabriel Ferani sebagai moderator. Kita perkenalan dulu Bapak Ibu. Ada Pak Yanu dari mana Pak? Saya Yanu dari Jakarta, SMP Negeri 160 Jakarta. Terima Terima kasih kasih, Pak Bu. Yanu. Selanjutnya ada Bu Yuni Srihandayani. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Ibu Yuni dari SMP Negeri 3 Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Baik, terima kasih Bu Yuni. Selanjutnya ada Pak Topan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan Saputra. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Terima kasih Pak Topan. Selanjutnya ada Bu Pinda. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinda Maikori dari SMP Negeri 30 Kerinci, Jambi. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu hebat. Untuk presentasi hasil kerja kelompok akan dilakukan oleh Pak Topan. Silakan kepada Pak Topan. Baiklah Bapak Ibu, saya membantu untuk men-screenkan hasil kerja kelompok kita pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, udah kelihatan? Iya, Pak, sudah kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Pak Topan, Ya Bu. yang di-share sama Bu Yuni tuh. Apa Bu? Ini kebetulan yang baru kita bahas. Belum dibahas, yang kita bahas pas yang di-share sama Bu Yuni spreadsheet-nya yang tadi. Berarti kan ini kan Bu, spreadsheet-nya kan Bu? Yang satunya lagi. Yang satu ini aja kan Bu? Kan kelihatan kan Bu? Yang udah diolah, yang udah ada predikatnya tuh loh Pak. Yang kolaborasi penyelesaian proyek modul. Yang mana nih linknya? Berarti yang mana Bu? Yang di LMS Bu? Kalau nggak Ibu aja yang share screen-nya Bu. Yang mana nih? Yang di-share sama Bu ini gimana? Ya, kalau nggak Bu, Bu pindah aja coba Bu. Nah ini ya. Oh iya Ibu, ini yang ini. Yang ini. Oke, silakan Pak Topan. Bu, kalau bisa Bu, jangan saya lah Bu untuk mempresentasikannya Bu. Oke, baik. Ini Ibu Yuan bantu share layanan seperti ini. Saya yang backup ya, Bapak Ibu Ya. semua, nggih. Ya. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Saya tadi sempat ngereng-reng atau mengira-ngira dari soal yang ada pada LMS di mana tugas itu meminta terkait pembuatan spreadsheet yaitu tabel tabungan bank sampah. Di sana saya ambil data yaitu biar
tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, saya ambil 10 jumlah siswa. Nah, kemudian untuk kegiatannya itu dihitung setiap Sabtu keempat selama 3 bulan. Jadi anggapnya berarti setiap bulan itu hanya ada 1 kali pengumpulan atau penimbangan sampah. Nah, kemudian selanjutnya ada juga ketentuan sampah di mana untuk botol plastik itu per kilonya 2.500 dan untuk kardus itu sebesar Rp4.000. Nah, anak-anak mengumpulkan kardus atau botol bekas. Nah, saya mencoba untuk salah satu saja. Kalau mungkin ada yang tadi saya melihat ada yang mengambil kedua-duanya. Jadi misalkan si A itu ada botolnya juga, ada kardusnya juga, seperti itu. Tapi saya mencoba menyederhanakan sedikit, hanya mengambil salah satu saja. Nah, kemudian agar perhitungan jumlah yang diterimanya itu lebih mudah. Jadi ketika ada botol bekas sebanyak 10 kilo, tinggal saya kalikan dengan 2.500. Mengambilnya yang sesimpel itu dulu. Kemudian, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali atau 3 bulan berturut-turut. Nah, dari hasil penimbangan atau penjumlahan setiap bulan, itu didapatkan jumlahnya berapa. Nah, dari jumlah tiap bulan itu kita gabungkan lagi selama 3 bulan, dapatlah jumlah tabungan anak tersebut dari hasil mengumpulkan sisa barang bekas atau sampah selama 3 bulan. Kita dapatkan jumlah tabungannya. Kemudian dari tabel jumlah bisa kita dapatkan berapa nilai atau tabungan siswa yang paling banyak dan jumlah tabungan siswa yang paling rendah. Nah, untuk jumlah kita menggunakan fungsi sum. Jadi fungsi sum bisa juga kalau secara manual itu kita gunakan sama dengan sel berapa tambah sel berapa tambah sel berapa, seperti itu. Itu yang manual. Nah, tapi ada juga kita juga bisa menggunakan fungsi sum. Kemudian untuk jumlah menentukan nilai maksimum kita menggunakan rumus sama dengan max, itu menghitung jumlah maksimum. Dan untuk menghitung jumlah terendah kita menggunakan fungsi min atau minimum, menentukan jumlah tabungan yang terendah. Kemudian untuk predikat itu di LMS itu ada 3 variabel, yaitu gold, kemudian silver, dan bronze. Di mana gold itu jika tabungan anak-anak memiliki lebih dari 500.000 jumlahnya. Kemudian yang kedua, itu jika tabungannya 200 sampai 500. Sedangkan anak yang memiliki jumlah tabungan sampah itu kurang dari 200, maka predikatnya adalah bronze. Nah, di predikat ini kita menggunakan fungsi fungsi if. Nah, fungsi if dengan 3 variabel, di mana rumusnya adalah sama dengan if ketentuan yang pertama saya ambil yang gold, itu jika hasil jumlahnya atau sel berapa itu lebih besar dari 500, maka hasilnya adalah gold. Nah, untuk variabel yang kedua dan ketiga, saya gunakan lagi if jika jumlahnya itu lebih besar dari 200, hasilnya adalah silver, and else-nya itu adalah bronze. Dan karena dan hasilnya seperti pada layar. Asumsinya dari tabungan anak itu tidak ada yang memiliki predikat goals, karena tidak ada yang memiliki tabungan lebih dari 500.000, seperti itu. Jika tabungannya lebih dari 500.000 maka goals. Tapi di sini saya tadi mencoba untuk tidak ada. Tapi kalau misalkan ingin ditambahkan, misalkan si Yudi atau siapa Fitri, atau misalkan ditambahkan, oh ternyata kita asumsikan Fitri itu atau Dewa itu memiliki tabungan sampah terbesar dengan jumlah
500.000, maka otomatis di predikat akan muncul predikat gold. Jadi Bapak Ibu bisa ngutak-ngatik dari jumlahnya itu sudah terumus. Jadi tambahkan saja beratnya, itu bisa diutak-utik, oh ditambahkan yang harusnya 25 jadi 30, atau yang tadi saya tulis 30, Bapak Ibu bisa tambahkan atau ubah menjadi 50. Nanti secara otomatis baik jumlah maupun predikat dia akan secara otomatis berubah predikatnya. Seperti itu paparan singkat atau paparan sederhana dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilakan. Baik, terima kasih atas paparan dari Bu Yuni. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menambahkan atau menanggapi. Izin moderator mau menanggapi masalah predikat. Iya. Sebenarnya saya tadi kan pernah mau nyoba, kalau seandainya bikin datanya jenis sampahnya kan kemungkinan ada satu siswa yang seandainya mengumpulkan bukan botol plastik saja, mungkin mengumpulkan kertas kardus. Nah, ini pas saya pas di predikat itu mengalami kesulitan, padahal saya sudah mencoba pakai count ifs, pakai if aja, tapi selalu error gitu. Gimana ya solusinya? Karena kebetulan kan ada patokannya di 3 kolom ketentuan jumlah kan? itu. Iya, betul. Patokannya nanti di kolom jumlah, hati-hati ketika memasukkan sel berapa, itu di acuannya dari kolom jumlah. Karena 3 variabel berarti if-nya nanti ada 2. Oh, berarti dibikin if-nya 2 ya? Nggak bisa Iya, cukup Bu, satu iya, aja if-nya if-nya 2. berarti. Tidak, kalau misalkan Makasih, Bu. variabelnya itu cuma 2, misalkan ya terima kasih. Kalau variabelnya cuma 2, if kemudian value, kemudian nilai benar, nilai salah. Misalkan jika kita ingin menghitung lulus atau tidak lulus dengan nilai di atas 70 itu lulus misalkan, jadi kita hanya menggunakan if sel F2 misalkan seperti itu lebih besar dari 70, maka statement atau nilai value yang pertama itu adalah lulus, koma yang kedua tidak lulus. Tapi karena ini ada 3 variabel, maka if-nya 2 kali. Seperti itu. Iya, kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih kepada Bu Vinda dan Bu Yuni. Ada tanggapan lain dari Bapak? Untuk kolom rata-rata itu, Bu, kalau kita ganti namanya menjadi rata-rata berat sampah botol plastik bagaimana, Bu? Kalau Nah, itu yang saya belum ketemu itu tadi. Banyak rata-ratanya dari botol sampah plastik atau kardus itu mau saya rumuskan apa ini? Jadi yang masih saya bingung seperti itu. Jadi mungkin besok bisa ditanyakan kepada narasumber atau fasilitator seperti apa ya. Kalau secara melihat secara autentik kita bisa melihat oh banyak botol gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan rumus itu dari mana gitu? Kalau dari tabel yang saya berikan tadi gitu, mungkin besok bisa kita tanyakan. Masih agak bingung saya. Itu untuk sementara tadi dibikin rata-rata berat botol jadinya sama berat iya gitu rata-rata. Iya, betul. Apakah ada tanggapan lain dari Pak Yanu mungkin atau Pak Topan? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Boleh? Ya, tidak apa-apa. Ya. Baik. Mungkin nanti bisa seperti yang saya coba usulkan tadi, Bapak Ibu bisa mengutak-atik tabel yang saya berikan, misalkan jumlah kilogramnya diperbesar, agar ada nilai jumlah tabungan yang di atas 500, apakah nanti akan muncul predikat gold gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Yuni atas pemaparan hasil spreadsheet-nya. Alhamdulillah sudah selesai hasil
diskusi kita malam ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanu, Terima terima kasih kasih Bu Linda. Bu Yani, Bu Yuni, Salam Pak Topan. semuanya.